pertama, profil usaha. Profil produknya dimsum bolognese, nama toko dimsum Yummy. Deskripsi produk, dimsum varian bolognese adalah menu terbaru dari dimsum Yummy. Cita rasa otentik dimsum dengan saus yang menggugah selera, yaitu saus bolognese khas Italia. Setiap gigitan menghadirkan perpaduan sempurna antara tekstur lembut dan rasa yang menggoda. Cocok untuk pecinta dimsum dan penggemar kuliner fusion. Jadi untuk komposisinya, yang pertama kulit dimsum yang lembut dan tipis. Yang kedua, daging pilihan ayam atau udang yang juicy. Yang ketiga, saus bolognese yang kaya dengan daging dan rempah-rempah pilihan. Keunggulannya, varian saus bolognese memberikan pengalaman rasa yang baru yang tidak biasa. Kualitasnya terjamin karena menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Penyajiannya dihidangkan dengan tampilan yang menggugah selera, bersih dan rapi, cocok untuk makan bersama keluarga dan sebagai cemilan di sore hari. Cara penyajiannya, nikmati dimsum bolognese dengan cara dalam keadaan hangat. Bisa disajikan dengan taburan daun bawang dan sedikit sambal untuk menambah cita rasa. Harganya 20.000. Alamatnya Jalan Nila 2 nomor 48, Kelurahan Rejosari, Instagram dimsum Yummy. Untuk WA-nya 085883040781 Alia. Proses produksinya, yang pertama persiapan bahan baku, yang kedua persiapan pembuatan isian dimsum, yang ketiga pembuatan saus bolognese, yang keempat penyusunan dimsum, yang kelima pengukusan, yang keenam penyajian, yang ketujuh penyimpanan jika diperlukan. Keunggulan dari produk kami adalah mempunyai bahan yang berkualitas, mempunyai tekstur yang lembut, penyajian yang menarik, pilihan sehat, cocok untuk berbagai acara, mudah disesuaikan, pengalaman yang interaktif. Peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Kekuatan inovasi rasa varian bolognese menawarkan pengalaman rasa yang unik, menarik bagi konsumen yang mencari variasi. Kualitas barang, penggunaan bahan yang segar dan berkualitas, tinggi menjamin cita rasa yang memuaskan. Daya tarik visual, penyajian yang menarik dapat meningkatkan perhatian dan meningkatkan daya jual. Cocok untuk segmen pasar yang luas. Dapat dinikmati oleh berbagai kalangan baik anak-anak maupun dewasa. Kelemahan, biaya produksi. Bahan berkualitas tinggi dapat meningkatkan biaya produksi, berpotensi mempengaruhi harga jual. Keterbatasan pengetahuan pasar, konsumen belum familiar dengan kombinasi rasa ini. Memerlukan edukasi, pemasaran yang lebih ketergantungan pada tren. Jika tren dimsum fashion meredah, maka penjualan dapat terpengaruhi. Peluang peningkatan terhadap kuliner fashion. Konsumen semakin terbuka terhadap inovasi kuliner, menciptakan peluang untuk produk ini. Pasar takeaway dan delivery yang berkembang, meningkatnya permintaan untuk makanan siap saji, membuka peluang untuk memperluas pasar. Tantangan atau threats, persaingan yang ketat. Banyaknya restoran atau toko yang menawarkan dimsum dan makanan yang lainnya dapat mengurangi pangsa pasar. Perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang cepat berubah dapat mempengaruhi permintaan untuk varian ini. Isu kesehatan gizi, munculnya tren diet sehat mungkin dapat membuat produk berbasis saus creamy ini atau berat kurang diminati. Strategi pemasaran dimsum bolognese. Nah, yang pertama ada segmentasi pasar yang mencakup target konsumen. Target konsumen kita itu berfokus pada pecinta kuliner yang mencari pengalaman bahan baru. Yang kedua ada demografis, ditargetkan kepada konsumen di area perkotaan dengan minat terhadap makanan unik dan fusion. Nah, yang kedua, kami menggunakan penentuan posisi produk. Yang pertama ada branding dan value proposition. Nah, branding dimsum Yummy kita ini sebagai penyedia dimsum inovatif yang menawarkan rasa bolognese yang kaya. Yang kedua, value proposition, kita menekankan keunikan masing-masing varian menjadi pilihan yang menarik untuk pengalaman makan yang berbeda. Yang ketiga ada promosi iklan.
Kita menggunakan media sosial, menggunakan TikTok atau Instagram untuk memposting konten yang menarik tentang kedua varian, termasuk foto dan video proses kita membuat dimsum itu. Yang kedua, diskon dan promo. Kita menawarkan produk khusus untuk masing-masing varian seperti buy one get one atau diskon pada pembelian pertama. Yang keempat, pengembangan produk varian rasa kita. Yang kelima ada distribusi. Kita menggunakan cash on delivery. Yang keenam ada analisis dan evaluasi. Kita memonitor penjualan setiap harian nih. Yang kedua ada survei pelanggan. Kita melakukan survei open pre-order untuk mengalami kepuasan pelanggan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini adalah bentuk tempat penyajian produk dan contoh hasil produk kami. Harga jual seporsi dimsum kita ini adalah 20.000. Misalkan kita menargetkan untuk menjual 25 porsi per hari. Jadi target harian itu 25 porsi dikali 20.000 sehingga kurang lebih 500.000 per hari. Nah, target bulanan kita itu sekitar 500.000, jadi sekitar 15 juta. Nah, jadi target penjualan bulanan untuk dimsum bolognese kita ini kami dengan harga 20.000 per porsi dan target penjualan 25 porsi per hari adalah 15 juta. Nah, itu bisa menyesuaikan target harian berdasarkan kapasitas dan permintaan yang ada. Kebutuhan pembiayaan. Yang pertama ada biaya awal kurang lebih 10 juta. Itu bahan baku produksi seperti bahan daging, sayuran, tepung, dan bumbu. Kemudian yang kedua ada biaya operasional bulanan. Pembelian bahan baku bulanan itu sekitar 1.500.000. Yang ketiga ada cadangan modal kerja. Nah, cadangan untuk keadaan darurat itu untuk 3 bulan ke depan sekitar 3 juta. Kemudian kita menghitung estimasi total kebutuhan pembiayaan. Nah, kan total biaya awal itu 10 juta. Kemudian kita tambahkan dengan operasional bulanannya, kita kali 3, kemudian ditambahkan oleh cadangan, sehingga estimasi total kebutuhan pembiayaan kami adalah 17.500.000. Nah, sumber pembiayaan kami ini dari modal sendiri dan dukungan dari teman atau keluarga. Dengan fokus yang lebih sederhana ini, Dimsum Yummy dapat memulai usaha dengan biaya yang minimal dan efisien.